Rekan-rekan semua, selamat pagi Dr. Teddy, juga rekan-rekan aktivis Indonesia Skoliosis Community. Saya sangat berbahagia dan cukup bangga bisa mengenal Indonesia Skoliosis Community yang boleh dikata ikut menyelamatkan putri saya, Imelda. Jadi jika mungkin ini saya cuma sharing pengalaman, semoga pengalaman yang ada bisa berguna, tetapi jika informasinya ada sedikit kurang akurat, mohon rekan-rekan bisa juga memberikan koreksi. Jadi sekitar anak saya waktu SMP itu setelah saya agak lupa kelas 1 apa kelas 2 SMP itu pulang dari liburan di Bali, anak saya itu jarang sekali minta pergi ke dokter untuk check up. Nah, saat itu dia bilang, "Pak, minta tolong bawa ke dokter di check up tulangnya kok nggak enak." Kenapa? Saya bilang. Setelah saya cek tulang belakangnya kok agak shock juga, kok agak sedikit bengkok gitu. Nah, pada saat itu saya tidak tahu, tidak mengenal kata skoliosis, itu sangat awam bagi saya. Nah, setelah saya bawa dokter di Siloam Gramedika Kebun Jeruk, dokter di sana menyatakan ini ada skoliosis dan harus operasi. Nah, seperti juga mungkin dialami para orang tua mendengar kata operasi tulang belakang saat itu sudah menjadi nightmare, udah mungkin dalam kata perbendaharaan kata saya katakan itu haram sekali saya harus menjalankan operasi tulang belakang. Karena di belakang tulang belakang itu yang saya tahu banyak sekali saraf-saraf yang bisa berbahaya. Nah, kemudian saya cari alternatif dari internet, dari segala informasi teman-teman semua. Dan memang yang tadi dikatakan oleh Bu Susan, informasi di internet itu hampir mayoritas itu banyak yang kurang akurat, apa mungkin juga bisa dikatakan menyesatkan gitu. Akhirnya saya mencoba alternatif tanpa menggunakan operasi, yaitu kami pergi ke chiropractor. Berapa chiropractor kami coba, ada yang di BSD, ada yang di Jakarta Pusat, ada yang di Dan Mogot dan sebagainya. Akhirnya kita pilih yang lebih nyaman di Jakarta Pusat. Tiap hari harus terapi. Sekali terapi bayar 750.000. Kemudian selama sebulan di X-ray lagi, hasilnya setelah diukur diberitahukan kabar gembira. Katanya ada perbaikan 5 derajat. Jadi para rekan-rekan semua yang jika ada hasil ronsen dikatakan perbaikan 5 derajat, apa mungkin sampai 10 derajat, harus waspada. Karena saat pengukuran di dalam ronsen itu, pembacaan itu bisa selisih 5 derajat. Waktu narik garis, sudutnya itu juga bisa miring dikit aja sudah 5 derajat. Jadi kalau ada perubahan 5 derajat membaik itu belum tentu perbaikan itu. Akhirnya dilanjutkan lagi. Setelah dilanjutkan hampir setahun, di ronsen ulang kok memburuk. Nah, Pak Baju boleh di-unmute. Oke. Halo, sorry ke mute tadi. Jadi saya lanjutkan lagi. Setelah setahun di X-ray hasilnya memburuk. Nah, chiropractor-nya juga mengatakan harus tiap hari di rumah juga dilatih. Kalau cuma di tempat di sana latihan sekitar 4 jam kurang. Akhirnya saya dianjurkan untuk membeli scoliosis chair seharga 100 juta rupiah dari Amerika. Saya beli. Cukup tersiksa juga anak saya karena scoliosis chair tiap hari pulang sekolah selain ke chiropractor juga di situ kepalanya ditarik, dikasih beban ke belakang, badannya ditekuk, kemudian diketarin hampir tiap hari. Bukannya menahan atau memperbaiki, malah makin lama makin memburuk. Akhirnya tahun 2016 saya
kakak Imelda ada di Amerika, terus saya berangkat ke Imelda ke Amerika mencari chiropractor di sana lagi. Karena secara di internet ada chiropractor yang cukup ternama katanya, murid dari chiropractor dari Jerman yang juga membuat brace untuk skoliosis. Ini saya berangkat ke Amerika di Boston, area Boston sana. Terapi di sana, kemudian oleh chiropractor dikatakan ini harus pakai brace. Saya ikutin, kita beli brace. Memang saat itu sudutnya sudah 70-80 derajat. Kemudian selama 2 minggu saya di Boston area ngikutin chiropractor sambil sore harinya after lunch saya pulang di hotel nganggur. Nah disitulah saya agak mungkin diberi petunjuk sama yang di atas, melihat-lihat internet lagi, saya menemukan blog dari Ibu Yuwana. Yuwana adalah pendiri ISC yang saya sangat hormati. Nah, di situ blog itu menceritakan persis seperti apa yang saya alamin, yaitu perjalanan anak dari Bu Yuwana yang mencoba chiropractor, akhirnya operasi dengan Dr. Warner di Kanada. Sepulang dari Amerika, saya masih menutup telinga, menutup mata, menutup pikiran untuk jalan operasi. Saya jalankan lagi terapi yang diminta oleh chiropractor di Amerika. Sampai di bulan Februari di X-ray ulang, hasilnya menurut dokternya ada, ini agak sedikit boleh kata sedikit jujur, ini ada perubahan 5 derajat, mungkin bisa salah pembacaan, dia bilang begitu. Jadi tidak ada improve sama sekali. Saat itulah saya sudah agak give up dalam tanda kutip. Saya bilang ke anak saya, Imelda, coba kamu cek lagi blognya Bu Yuwana. Coba dikontak aja, kita mau tanya, mau ketemu gimana lah. Saat dikontak itu, Bu Yuwana menganjurkan ikut aja seminarnya skoliosis ISC. Kalau nggak salah di bulan Mei 2017 di Kemayoran. Nah, saat itu saya hadir beserta istri saya dan Imelda, berkenalan, mengikuti acara seminarnya ISC. Waktu itu dibantu oleh Dr. Irfan Saleh. Nah, di situ betul-betul membuka mata saya. Di situ saya sempat bertanya banyak langsung ke Dr. Irfan Saleh. Yang saya katakan adalah, Dok, kenapa harus operasi? Sedangkan anak saya usianya sudah 19 tahun, 20 tahun, tulangnya sudah mature. Sudah tidak akan mungkin nambah sudut lagi. Dr. Irfan Saleh menyatakan betul, setelah anak berusia 19-20 tahun, sudut skoliosis jarang sekali nambah. Akan stabil sampai usia tertentu. Nah, tetapi jika anaknya sudah berusia 50 tahun ke atas, 55, kualitas tulang berkurang, di situ sudut skoliosis akan bertambah lagi dan makin buruk dan bisa mengencet organ-organ tubuh di dalamnya. Itu membuat saya shock, apalagi kita sebagai orang tua yang sangat mencintai anaknya, ya apa yang harus saya perbuat? Di samping kiri kanan saya ada anak yang menyatakan pernah operasi skoliosis. Saya iseng bertanya, kalau semisalnya waktu boleh diputar ulang, apakah kamu mendingan operasi apa enggak operasi? Jawaban teman-teman anak-anak di samping kanan kiri saya waktu seminar membuat tambah saya shock juga. Seandainya waktu boleh berputar ulang, saya lebih baik dioperasi 3, 4, 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa? Jauh lebih baik. Itu sudah membuat mata saya sedikit terbuka, kuping saya mulai mendengarkan lagi, dan lebih shock lagi dikatakan adalah operasi skoliosis sudah dijalankan begitu banyak dan dalam waktu yang cukup singkat. Saya berpikir operasi tulang belakang itu membutuhkan waktu penyembuhan sampai berbulan-bulan. Ternyata dari informasi yang ada, operasi skoliosis cuma dijalankan dalam beberapa jam dan kemudian dalam beberapa hari sudah selesai, bisa pulang dari rumah sakit. Itu membuat saya shock.
Akhirnya saya intens di dalam seminar, selesai seminar saya banyak bertanya juga ke Bu Yuwana, juga teman-teman yang lain, apa yang harus saya kerjakan. Kemudian diberikan informasi banyak mengenai dokter-dokter yang sering menjalankan operasi tulang. Selesai seminar, saat itu saya ingat dari Minggu, Senin kemudian saya baru membuat kontak dengan beberapa dokter di Singapura, kemudian dokter di Malaysia. Setelah saya berkunjung ke Singapura, saya juga berkunjung ke Malaysia beserta Imelda, beserta dengan setelah konsultasi, ini saya putuskan untuk menjalankan operasi di Malaysia. Dari segi biaya mungkin betul di Malaysia lebih murah dibandingkan Singapura. Lokasi rumah sakit otomatis Singapura seperti kita mungkin beberapa sering kunjungi, tempatnya cukup bagus, mewah dibandingkan dengan yang di Malaysia. Tetapi kenapa saya milih di Malaysia? Karena di sana mereka bisa memberikan konfirmasi operasi dilaksanakan di bawah 3 jam. Yang mana setelah di bawah operasi 3 jam itu mungkin tanpa perlu adanya transfusi darah. Jadi tidak perlu masuk ICU. Karena dijalankan oleh 2 profesor sekaligus. Nah, akhirnya saya putuskan di Malaysia, langsung mungkin sekitar 2 minggu dari seminarnya Indonesia Scoliosis Community itu, langsung ditangani dokter di sana, Profesor Kwan dan Profesor Chris. Sore hari masuk, setiap menit suster yang mendampingi memberikan informasi via WA bahwa saat ini Imelda sudah dibius. Kemudian 1 menit kemudian diinformasikan mulai dibedah dan setiap menit terus diinformasikan. Jadi kami nggak boleh masuk, tapi di luar ruangan kami mendapatkan update terus. Dan memang dalam kenyataannya di bawah 3 jam operasinya selesai, Imelda keluar sudah dalam keadaan sadar, memang masih dalam pengaruh obat bius, dan kemudian dokter memberikan hasil yang mungkin bisa yang sudah di-share di sini. Sebelum operasi, sudut di atas itu 88 derajat, yang bawah 65. Nah, setelah operasi di bagian atas 38, yang di bawah sekitar 29-30 derajat. Bagi kami, ini sudah sangat mengembirakan, karena walaupun boleh dikata sedikit terlambat, tetapi perbaikannya kita lihat di foto ronsen itu sudah jauh lebih baik daripada sebelum operasi. Nah, perjalanan setelah operasi, 1 hari berikutnya, Imelda sudah mulai sadar, sudah makan. Kemudian berikutnya lagi hari kedua setelah operasi, Imelda sudah bisa turun dari ranjang, sudah bisa ke toilet di bawah bimbingan saya. Ya. Hari ketiga, saya ingat saya operasi hari Senin, hari Kamis itu kami check out dari rumah sakit. Setelah check out dari rumah sakit, dokter menyarankan kalau bisa nggak usah pulang karena seminggu harus kontrol. Akhirnya saya stay lagi di hotel di Kuala Lumpur selama seminggu. Di dalam itu pun saya cari hotel yang langsung berkoneksi dengan mall supaya saya sering ajak Imelda untuk jalan-jalan karena perlu dilatih fisiknya. Pertama kali dari kamar turun ke lift sampai di lobi udah capek rasanya, kita balik lagi ke kamar lagi. Kemudian kalau Imelda sudah agak mendingan, saya ajak lagi turun, agak jalan sedikit, bisa jalan kemana, balik lagi ke hotel setiap hari selama 1 minggu. Selama 1 minggu itu pun kami check up ke dokter, Imelda sudah bisa berjalan dengan sempurna tanpa bantuan apapun. Kemudian dokter menyatakan oke. Hari Jumat itu besoknya kami terbang pulang ke Jakarta. Setelah itu kami juga sempat piknik lagi di Bali. Pulang dari Bali, kami check up lagi ke Dokter Kwan 1 bulan dari operasi. Setelah itu kami pulang dan Imelda berangkat ke Amerika untuk melanjutkan studinya di sana.
Jadi dari informasi, dari kesaksian, pengalaman saya yang ada, mungkin kalau boleh saya sedikit memberikan saran. Jika kita menemukan anak kita perempuan mengalami skoliosis, lebih baik jika sudutnya masih di bawah 45 derajat, itu bisa menggunakan cara brace. Tetapi jika sudah di atas 45 derajat, lebih baik opsi operasi itu sudah menjadi yang utama. Jangan menghabiskan waktu. Kenapa? Kita punya golden moment di dalam operasi skoliosis. Yaitu jika anak itu usianya sudah 19-20 tahun ke atas, yang mana tulangnya major, perbaikan skoliosis dari operasi hasilnya tidak akan maksimal. Tetapi jika operasi itu bisa dijalankan di usia di bawah 19, mungkin 17, 16, atau 15, yang mana tulangnya belum major, belum kaku, masih sedikit lentur, perbaikan skoliosis, misalnya kita ngomong Imelda yang sudutnya 90 derajat, jika dioperasi umur 16, mungkin akan kembali sudutnya tinggal 15 atau 10 derajat. Nah, inilah kadang-kadang para orang tua yang saya juga memahami sangat takut untuk mengambil keputusan operasi jika sudutnya 45 derajat. Tetapi sudah tidak ada cara lain, sudah saya mencoba berbagai macam cara. Tulang itu agak sedikit susah untuk diajak kompromi. Untuk itu, rekan-rekan semua, jika ada anak yang menderita skoliosis dengan sudut di atas 45 derajat, jangan menghabiskan uang, jangan menghabiskan waktu. Uang dihabiskan silakan, masih bisa dicari. Tetapi waktu udah susah dicari, dan golden moment itu harus segera dijalankan. Walaupun terlambat mengetahui, silakan, kita juga nggak bisa banyak tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi mungkin dari saya kesaksiannya cukup sekian, Bu Susan, dan saya kembalikan ke host, silakan. Ya, terima kasih untuk kesaksian dan sharing dari Pak Subagio. Teman-teman sekalian, kita mendengar bahwa Pak Subagio adalah orang tua yang sudah mencoba berbagai hal, dan dari sharing Pak Subagio kita mengetahui bahwa kondisi anak Pak Subagio, Imelda, sebenarnya memang sudah tidak cocok memakai brace, dan akhirnya Pak Bagio bisa berani mengambil satu keputusan yang berani. Nah, setelah ini, kalau nanti ada pertanyaan pada Pak Subagio, boleh dipertanyakan setelah acara sharing dari Dr. Pedi.